hari ini mau menjemur. Tadi karena udah dibilas juga, jadi gue pengen ngurangin dulu dan halo semuanya, hari ini gue lagi nggak di Semarang seperti biasa. Background gue bukan warna putih. Kalau background gue warna putih berarti gue lagi di Semarang. Nah sekarang ini gue lagi libur dan gue lagi di rumah. Jadi gue mau cerita sedikit. Gue tuh udah daftar buat ngikutin tes TOEFL di CU Undip. By the way, CU Undip itu apa? Jadi sebelum kalian lulus nanti kalian harus punya sertifikat TOEFL yang dari CU Undip. Nah, CU Undip ini untuk tes TOEFL gitu, nanti skala nilainya itu pakai angka ya. Kalau misalnya nilainya di atas 64 kalau nggak salah itu udah 500 atau ya mungkin di atas dari 500 sampai di bawah 550, karena kan standarnya itu sebenarnya kan kalau di buku perak mah 4,5, cuman kalau di jurusan gue itu standarnya itu 50 poin di atas standarnya gitu. Jadi gimana sih caranya buat daftar ke CU Undip ini? Nanti gue jelasin. Gue sekarang pengen ke supermarket dulu. Gue mau kasih tahu kalian gimana supermarket di tempat gue tinggal. Sebelumnya buat kalian yang baru di channel gue ini, gue udah tulis deskripsi siapa gue ini di bawah sini, kalian bisa baca sendiri, dan juga alasan kenapa kalian harus subscribe gue, karena gue banyak memberikan informasi yang tidak kalian tahu sebelumnya. Sama buat kalian adik kelas yang baru pengen masuk Undip atau udah masuk Undip tapi nggak tahu kak ini gimana ya abis ini, lo harus banget subscribe YouTube gue, karena gue bakal sering banget cerita tentang kehidupan kuliah gue dan gimana fase-fase gue melewati fase-fase itu. Supermarketnya tuh kayak gini tuh, cuman nggak pakai AC. Ada sajiku tepung manis, bikin pisang, tepung pisang. Dia harus beli 2 atau enggak beli tepung manis, beli 2 dapat 1. Mbak enak yang putih, berarti ininya beli yang putih. Ini tuh mana berat putih. Murah tadi udah beli 2, terus ini gepeng yang ini rasa black pepper soup, kita black pepper semua itu gak terlalu suka sebenarnya aja sih, mungkin terlalu masuk. Dah bagus ya. Gue akan ngejelasin CU Undip itu sebenarnya tempat apa. Jadi CU Undip itu tempat dimana kita bisa tes TOEFL. Nah karena tes TOEFL itu adalah syarat sebelum kalian lulus. Jadi kalian harus punya sertifikat tes TOEFL. Nah sertifikat tes TOEFL-nya itu harganya berapa? Harganya itu kemarin 150.000 dan kalian bisa daftar di webnya CU Undip. Nanti kalian tinggal pilih jadwalnya, itu ada hari Rabu, Sabtu, dan Minggu. Nah itu tuh ternyata gak ada listeningnya, jadi cuman structure aja sama reading gitu. Nah gue kebetulan dapatnya di tanggal 13 Februari besok, 13 Februari 20 harian lagi. Nah terus tesnya itu karena sekarang kan lagi corona kan, tesnya itu tuh online.
Jadi tesnya tuh nggak offline lagi, jadi tesnya diubah jadi online. Itu gampang banget cara daftarnya. Kalian juga yang dari luar Undip juga bisa banget daftar di SEO Undip kalau mau dapat sertifikat buat keterangan TOEFL gitu ya. Nah, gue sebenarnya agak kurang tahu ya itu soalnya tuh ada berapa banyak, karena gue mau belajar dulu, masih ada waktu sekitar 20 hari lagi gue buat belajar. Nanti kalau misalnya gue udah hari H ujian, mungkin gue akan update di vlog selanjutnya gimana ujiannya gitu. Dan juga ini tuh penting ya teman-teman, jadi tuh sebelum kalian lulus, kalian tuh harus punya sertifikat ini. Dan kemarin Kak Prodi gue bilang katanya kita juga harus punya sertifikat kompetensi. Nah, kalau di jurusan gue itu sertifikat kompetensinya itu bisa penerjemah tersumpah, atau misalnya TOEFL yang lebih tinggi lagi lah yang bisa dipakai buat nyari beasiswa atau PR, pokoknya yang masih berhubungan dengan jurusan gue. Nah karena sertifikasinya itu syaratnya emang kalau yang PR tadi kan emang harus punya ada pengalaman kegiatan di bidang PR kan guys. Jadi kalau misalnya kalian dari awal itu emang kurang, kalau misalnya kalian emang dari awal itu kurang tertarik dengan kegiatan organisasi atau kegiatan UKM, saran gue ya udah kalian ikut aja, cobain dulu aja. Kalau misalnya masih nggak cocok, cobain lagi yang lain, misalnya kegiatan volunteer atau kepanitiaan. Nah, walaupun kalian masih bilang, oh gue masih nggak cocok lagi nih kak gitu, gimana dong? Ya saran gue cobalah untuk cocok-cocokin gitu loh. Ibaratnya ini tuh sebenarnya buat nyari portofolio kalian guys. Nanti kalau misalnya kalian buat CV pas udah cari-cari kerja gitu, nah ibaratnya kalian tuh punya pengalaman gitu loh ya. Ada memang beberapa jurusan yang ada di fakultas lain misalnya, itu memang dia udah merencanakan buat ikut ini loh, supaya nanti mahasiswanya punya sertifikasi gitu. Misalnya gue punya banyak teman di ilmu komunikasi, mereka udah diikutin kelas untuk dapat sertifikasi itu di semester 7. Nah, jadi mereka tuh harus mengikuti kegiatan pelatihan itu selama beberapa hari. Nah, lembaganya itu ya kalian cari sendiri aja ya, di mana lembaganya. Pokoknya itu udah dibiayai oleh jurusannya katanya. Jadi mereka tinggal ngikut aja, cuman budgetnya itu katanya tidak lebih dari 500.000, karena emang sertifikasi itu mahal guys. Kalau misalnya yang sertifikasi PR aja kemarin gue udah browsing-browsing di BNSP itu harganya sekitar 1 juta sampai 2 juta. Nah, terus kapan sih kak waktu yang ideal buat gue bisa ngambil TOEFL? Sebenarnya kalau kalian mau ngambil buat persyaratan untuk ujian skripsi, itu saran gue diambilnya pas semester 7, liburan semester 7 atau sebelum masuk semester 8. Terus kak, apalagi ya yang diperlukan selain itu sebelum kita akhirnya lulus gitu? Selain itu menurut gue pengalaman magang juga perlu banget. Oke, terus kalau di CV itu yang ditulis apa kak? Kalau misalnya kita mau magang nanti, pengalaman magang, ya di CV itu yang ditulis adalah pengalaman kalian selama kuliah. Misalnya achievement kalian pernah ikut lomba apa, terus kalian pernah ikut organisasi apa, volunteer apa, terus kalian pernah bikin acara apa, event atau project apa, kepanitiaan apa, ditulis aja di dalam CV itu. Sama juga kayak riwayat pendidikan terakhir kalian, gak harus ditulis dari TK, cuman kalian tulis aja. Misalnya gue sekarang kuliah nih di Universitas Diponegoro, ada gue majornya di mana, terus gue bisa apa aja nih skillnya gitu. Dan juga kayak expected commencement day-nya, kayak kapan nih gue lulus, ditulis kira-kiranya. Misalnya Juni 2021 kalian lulus gitu kan ya, misalnya ya gitu. Oke semuanya, makasih banyak yang udah nonton video gue, bermanfaat enggak tuh, sumpah. Kalian lagi nonton, berarti kalian lagi manfaatin gue. Berarti sekarang kalian harus subscribe gue, karena gue udah memberikan informasi-informasi yang sangat-sangat kalian butuhkan guys. Jadi kalian subscribe aja channel gue. Sampai ketemu di video selanjutnya, jangan lupa subscribe dan ikuti terus video-video terbaru gue, oke? Selamat kuliah!